Halo guys, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan kelima dosen dari Prodi PBSI yang baru saja menerbitkan buku. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya akan langsung saja bertemu dengan kelima dosen yang kece-kece. Let's go! Wow, gedung PBSI bagus sekali ya Ibu. Iya, memang seperti ini bagusnya. Saya baru pertama kali masuk ke gedung PBSI ya. Adik sendiri dari mana? Dari asalnya. Dari prodi mana? Oh, dari Prodi Sastra Inggris. Wow. Ya, jadi anak kampus 1. Oh, kami anak kampus 2. Baik Ibu atas nama siapa Ibu kita? Saya Dominika Dapa SPD MBD. Kebetulan saya menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga dosen tetap di PBSI. Singkatannya PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Ibu Maria Marieta Balilarasati. Panggilannya Ibu Eta. oh Ibu ya. Saya Valentinus Pakar, dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, Veronica Genua, biasa disapa Ibu Verni. Oh, Ibu Verni. Iya ya. Ibu cantik sekali hari ini, Ibu. Aduh, terima kasih. Ini kainnya kain adat apa? Ini kain adat Timor, Oh, Timur. Nusantara. Jadi kita menggunakan kain Timur. Cantik Ibu kayak ibunya. Oh, terima kasih. Yosefina Nirmarupa, biasa dipanggil Ibu Irma. Ibu Irma. Ibu apakah Ibu orang Manggarai? Saya orang Ende, Orang cuman Ende. hari ini Saya lihat kainnya, ya, Ibu. saya pakai sarung Manggarai. Ibu barusan menerbitkan buku. Ya, Kalau boleh saya tahu judul bukunya apa Ibu? judulnya Menyongsong Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Dunia Pendidikan. Itu keseluruhan isinya tuh seperti apa Ibu kalau bisa ceritakan? Isi dari buku ini secara keseluruhan mendeskripsikan tentang bagaimana upaya para dosen dan guru-guru mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas, karena kita kan masih dalam masa pandemi. Memang pembelajaran sudah offline tapi masih terbatas. Nah, di dalam buku ini ada penjelasan mengenai bagaimana usaha-usaha para dosen dan para guru melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di dalam memberikan materi-materi pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa. Judul buku tentang akademisi dalam penuangan gagasan, strategi, tantangan dalam pelaksanaan PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Isi dari buku ini menggambarkan tentang tulisan yang berkaitan dengan pembelajaran pasca pandemi. Sudah ditetapkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas untuk setiap pembelajaran di sekolah. Judulnya itu akademisi dalam penuangan gagasan strategi, tantangan serta dalam pelaksanaan PTMT. Pembelajaran tentunya berbicara tentang gagasan, strategi, serta tantangan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, judul yang saya tawarkan di dalam buku ini yang sudah diterbitkan itu berkaitan dengan pendekatan persuasif sebagai motivasi belajar siswa di era pandemi COVID-19. Nah, dalam kaitan ini ada banyak hal yang saya bicarakan dalam buku ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana strategi yang dituangkan sebagai seorang pendidik dalam hal ini untuk mengatasi situasi pandemi saat ini. Judul bukunya Resiliensi, Inovasi, dan Motivasi Pertemuan Tatap Muka Terbatas. Dalam buku ini saya bersama beberapa teman secara kolaborasi baik dari dosen maupun guru senusantara, kami menulis beberapa hal berkaitan dengan pandemi pasca COVID-19 Ini judulnya Akademisi dalam Penuangan Gagasan, Strategi serta Tantangan dalam Pelaksanaan PTMT. Buku ini
berisi tentang ide, gagasan yang dituangkan oleh guru-guru maupun dosen se-Nusantara, mempersiapkan pembelajaran terbatas. Kalau boleh saya tahu tujuan atau alasan Ibu menulis buku ini? Oh iya, di samping untuk mengasah keterampilan menulis, karena tuntutan juga ya, karena para dosen juga harus menulis artikel atau buku, itu juga untuk kenaikan pangkat atau mengumpulkan kun untuk keperluan BKD juga. Dalam beberapa pertemuan dengan para guru itu mereka menjelaskan bahwa dalam kaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas itu, materi yang diterima anak-anak itu atau misalnya anak-anak tidak sepenuhnya menerima materi yang diberikan, karena pada umumnya sebelum itu mereka belajar secara umum dengan teman-temannya, tapi pada saat kegiatan pasca pandemi ini dibuat pembelajaran terbatas sehingga tidak bersama-sama dengan temannya, jadi pemahaman materi terhadap yang diberikan oleh para guru itu sangat tidak sepenuhnya seperti sebelumnya. Yang pertama adalah dengan melihat situasi yang selama ini terjadi, pandemi COVID-19 berkepanjangan, maka saya mencoba untuk merumuskan itu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk pelajar, karena di dalam itu karena saya lihat selama ini bahwa dengan kejadian seperti pandemi saat ini, pendekatan antara guru dengan siswa seakan tidak ada, karena siswa itu hanya di rumah saja. Nah, ada beberapa strategi pendekatan persuasif yang mungkin lebih didominan kepada kognitif, kemudian dari sisi afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, saya pikir ada beberapa kiat yang saya tawarkan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran. Yang terjadi akibat pasca pandemi COVID-19, guru, siswa, dosen maupun mahasiswa itu harus beralih secara transformasi pembelajaran offline ke online. Baik. Yang pertama alasannya itu tuh karena pengalaman ya. Kebetulan judul kecil yang saya ambil di sini adalah Home Visit Method sebagai alternatif pembelajaran di SDK Raworeke 2. Nah, ini pengalaman kami di Raworeke 2. Di sana pembelajaran saat pandemi itu sangat sulit. Mengapa saya katakan sangat sulit? Karena pemerintah mewajibkan kita untuk belajar secara online. Sedangkan pengetahuan IT kami itu terbatas di sana. Akhirnya kami bersama guru, bersama komite, kebetulan saya salah satu pengurus komite di sana, kami berembuk bersama orang tua wali untuk membuat satu program pembelajaran sehingga siswa tidak ketinggalan materi. Nah, program itu adalah kunjung rumah atau home visit method tadi. Buku yang keberapa? Kalau saya ini buku yang kelima. Wow. Karena dari 2017 sudah ada buku kumpulan drama dari cerita rakyat Flores. Yang kedua buku tentang itu 2018 tentang mitos Inepare. Yang ketiga 2020 itu dalam buku Pita Bahasa. Terus 2021 ada buku esai dan kritik sastra NTT. Nah, ini yang 2021. Ibu suka menulis ya? Hobinya menulis? Iya, tentu. Pantes bukunya banyak. Buku yang ke-8. Buku yang ke-8 untuk tahun 2020 itu 3 buku, tapi bukan buku saya sendiri tapi buku chapter. Ya, kita kolaborasi dengan para dosen lain yang lain di perguruan tinggi lain. Jadi kita menerbitkan buku chapter bersama dosen-dosen yang lainnya. Di sini bukunya yang saya tulis di sini tentang materi yang saya tulis di sini tentang dampak shift belajar terhadap pemahaman materi pada siswa di Kota Ende Flores NTT yang dalam buku ini. Oh, ini buku yang ketiga. Oh, buku yang Ini buku yang keempat untuk tahun 2021. Ini buku keempat kami atau saya sendiri. Kalau buku yang pertama itu adalah buku Pita Bahasa. Itu buku kumpulan tulisan dari dosen-dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu yang kedua itu antologi esai dan kritik. Lalu yang berikut antologi puisi, itu buku saya bersama Ibu Irma Rupa dan juga Ibu Ika dan kelompok Gumun, Guru Senusantara. Kebetulan kami gabung di situ. Lalu ini buku keempat, PPT Bunga Rampai singkatannya. Bu, maaf,
buku ini tuh bisa didapatkan secara bebas atau terbatas? Buku ini untuk sementara masih terbatas, kepemilikannya itu pada para penulis. Jika sudah terkonfirmasi dengan pihak penerbit atau pihak pengelolanya, kalau memang diperjualbelikan secara umum, maka buku ini bisa dimiliki secara umum. Dari ibu yang tadi saya wawancari tuh, mereka tuh membahas soal pita bahasa. Ya. Ya, Bapak bisa jelaskan apa sih pita bahasa itu? Pita bahasa ini adalah kumpulan tulisan dari teman-teman Bapak Ibu dosen yang kita kemas dalam bentuk antologi. Nah, ini merupakan hasil karya dari tulisan Bapak Ibu dalam bentuk penulisan karya ilmiah artikel. Dan ini juga menjadi persembahan istimewa buat beliau di saat kegiatan masa purnabakti beliau. Jadi kami secara inisiatif dan merasa peduli karena selain dosen di PBS ini menjadi dosen yang paling tua, dan inilah sebagai dosen yang sudah lama mengabdi di prodi PBSI. Bukti bala jasa, akhirnya kami menciptakan satu buku namanya antologi buku pita bahasa. Baik Pak, terima kasih atas semua terima kasih informasinya, banyak. atas Ya. waktunya. Oke, terima kasih banyak. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya bersama 5 dosen prodi PBSI yang telah menerbitkan sebuah buku. Nah, bukan cuma dosen-dosen saja yang bisa menerbitkan buku, kita juga mahasiswa bisa menerbitkan buku jikalau ada niat. See you next time.